Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Dari malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kembali kami ada. Kami boleh bangun dan bernafas, sehat dan kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik atas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 5-6. Tertulis demikian. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, dibutuhkan iman dari diri kita. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak dapat dibatasi oleh apapun untuk mengadakan mujizatnya, tapi tetap Tuhan merindukan iman dari kita agar kuasanya dinyatakan. Sebagian orang mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menunjukkan kuasanya begitu saja, supaya orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya setelah melihat mujizatnya. Kelihatannya pertanyaan seperti ini nampak logis, tapi pada kenyataannya pertunjukan kuasa Tuhan tidak dapat membuat seseorang menjadi percaya apabila pada dasarnya ia memang sudah tidak percaya dan mengeraskan hati. Sejarah dalam kitab Keluaran menunjukkan bahwa ketika Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya kepada orang yang tidak percaya, hal itu tidak serta-merta menghasilkan iman pada seseorang. Kita ingat bagaimana Firaun yang telah melihat berbagai tanda dan mujizat yang heran dari Tuhan, tetap saja tidak beriman. Bukannya beriman, ia malah semakin marah dan memberontak terhadap Tuhan. Begitu juga sebagian dari bangsa Israel di padang gurun. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang besar, tapi masih tidak percaya dan keras kepala. Itu sebabnya maka tidaklah mengherankan bahwa dalam ayat ini ada suatu hubungan yang berkebalikan dengan konsep ada mujizat maka ada iman. Kebenaran dalam ayat ini menyatakan bahwa ada iman maka ada mujizat. Walaupun sebenarnya ketiadaan iman tidak dapat membatasi kuasa Tuhan, tapi kita perlu mengerti sekali lagi bahwa mujizat tidak akan terjadi tanpa adanya iman. Bayangkanlah bila kita ingin memaksakan memberi hadiah yang mahal kepada seseorang yang tidak mau menerima hadiah itu. Bahkan bukan hanya tidak mau menerima, melainkan menginjak-injak hadiah tersebut. Dan lebih daripada itu, ia menjelek-jelekkan diri kita. Bukankah ini sebenarnya sesuatu yang tidak memenuhi syarat secara etis dan moral? Tuhan pun tidak mau memaksakan mujizatnya terjadi bila seseorang tidak mau menerima dan tidak mau percaya kepadanya. Dalam Markus 6 ayat 5-6 ini tertulis, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Di kampungnya sendiri, di Nazaret, di tempat di mana seharusnya orang mengeluh-elukannya karena perbuatan-perbuatan ajaib yang ia lakukan, justru menjadi tempat di mana banyak orang mengkritik, menolak dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di Nazaret inilah disebutkan bahwa ia tidak dapat melakukan mujizat, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ketiadaan iman dari orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah suasana dunia hari-hari ini, di mana iman semakin dingin, firman Tuhan memberikan pesan agar kita kembali memiliki iman yang berkobar dan menyala-nyala kepada Tuhan.
Dalam Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, "Adakah iman ketika Ia datang yang kedua kalinya ke bumi?" Jangan biarkan iman kita pada Tuhan meredup karena apapun juga, karena situasi, karena masalah, karena kesukaran dan berbagai hal yang terjadi. Dalam situasi apapun yang kita alami, tetaplah miliki iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Habakuk 2 ayat 4 dan dalam Roma 1 ayat 17 bahwa orang yang benar akan hidup oleh imannya. Iman menghasilkan pembenaran, iman menyenangkan hati Tuhan, iman mendatangkan mujizatnya, iman memberi kemenangan, dan iman pada Tuhan membawa keselamatan. Mari kita minta Tuhan untuk menolong kita, agar supaya iman kita semakin ditambahkan, sehingga kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur dan mengingatkan kami semua, agar kami memiliki hati yang percaya, hati yang beriman sungguh kepadamu. Kami mengerti saat ini bahwa tanpa iman, maka tidak ada seorang pun yang berkenan kepadamu. Iman membuat kami dibenarkan, iman membuat kami menerima anugerah keselamatan, dan dengan iman kami mengalami mujizat Tuhan. Dalam segala situasi yang kami alami saat ini, kami mau percaya kepadamu. Kami beriman, Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkaulah pencipta kami, dan kepadamu saja kami mau percaya, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala-galanya. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjawab dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kemenangan dari Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.